Discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crowd. Halo pemirsa, kembali lagi di channel TV Indo Herbal TV dalam acara Seger Waras. Saya Valentino Bimorarjo. Di episode kali ini saya akan membahas tentang salah satu desa yang ikonik dengan jamu tradisionalnya, yaitu Desa Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Untuk selanjutnya, mari kita mengulik dan ikuti saya dan jangan kemana-mana. Check it out. In a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to pity is the past though. A Bloody Mary's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem, as daft as they seemed, my love, when you dream them all. Wah, nggih matur suwun, Bu. Nggih, Bu. Niki namine Bu sinten, Bu? Putwi, Oh, Bu Dewi. Nggih. Jenengan asli warga sini. kalau Niku. asli Sukoharjo. Oh, asli Sukoharjo. Oh, nggih. Terus Ibu ini untuk jualan kayak sejenis es sama snack-snackan kayak gini nggih sampun lama nggih, Bu niki? Sudah 8 tahun. Sudah 8 tahun, Bu. Oh, nggih. Sudah lama sekali ya, nggih. Nggih. Oh, nggih. Niki saya mau tanya-tanya, Bu, untuk informasi dari desa sini. Ini katanya kan desa terkenal dengan produksi jamunya, nggih, Bu. Nggih. Gitu. Jadinya saya mau tanya sekedar informasi seputar jamu tersebut, Bu. Ya, Itu kalau untuk bisnis jamu tersebut itu milik desa atau itu ada orang yang memiliki bisnis tersebut gitu, Bu? itu kayak pribadi. Pribadi itu, Bu. Oh, nggih. Jadi yang memiliki itu hanya Hanya perorangan gitu. Oh, nggih, Bu. Gitu. Itu mungkin kalau dari jamunya yang ada di desa sini itu mungkin ada apresiasi dari kelurahan atau dari desa gitu nggak sih, Bu? Sepengetahuan saya itu nggak ada itu. Nggak ada, Bu, itu? Cuma ini cuma kayak Oh. inisiatif dari bapaknya sendiri gitu. Itu jadinya jamunya itu inisiatif dari yang Yang buat milik- sendiri, yang yang miliknya bikin sendiri itu. sendiri. Oh, iya. Oh, itu terus untuk Bapak Lurah Desa Nguter nggih, Bu nih. Iya. Untuk Desa Nguter itu namanya sinten nggih, Bu? Bapak Gandung Tony Hartono. Oh, Bapak Gandung Tony Hartono. Iya. Oh, nggih. Tapi untuk menemui Bapak Lurah itu biasanya untuk jam-jam siang-siang seperti ini tuh biasanya ditemui di kelurahan atau di rumahnya nggih, Bu, itu biasanya? Kayaknya itu di rumah, Mas. Di rumah, Bu. Mm-mm. Kalau untuk jam segini nggih, Bu, Jam itu. segini. Pagi gini kan kelurahan pun udah nggak apa ya, udah cuma ada 1-2 orang gitu loh, nggak. Maksudnya yang tugas itu Yang nggak tugas di banyak. yang tugas di kelurahan itu. Oh, nggih. Lalu untuk pemilik jamu sendiri yang ada di Desa Nguter itu namanya sinten nggih, Bu? Sepengetahuan saya itu namanya Pak Mul, tapi kepanjangannya nggak tahu saya. Oh, tapi terkenalnya itu namanya Pak Mul, Pak itu nggih, Bu. Mul Bisma Sehat gitu. Oh, gitu. Lalu untuk produksinya sendiri niku nggih di Desa Nguter nggih niku, Bu, Iya, Desa produksinya. Lalu itu untuk pemasarannya itu hanya di sekedar pemasaran di lingkup desa sini atau sampai keluar-luar gitu, Bu, untuk jamunya itu? Sampai keluar itu nggih, Bu. Oh, iya. Gitu. Untuk tempatnya pasnya niku di mana nggih, Bu, untuk jamunya niku? Jamu yang itu apa kantornya apa Untuk yang buat bikin anu, apa itu jamu? untuk kantornya dulu itu yang ada di mana gitu, niku Yang kantornya? kantornya yang sini aja, gimana sini lurus Nggih. nanti ada tikungan belok kanan sedikit, nanti rumahnya sini kiri jalan. Kiri jalan. Oh, nggih. Itu. Lalu kalau untuk anunya, Bu, itu rumah produksinya itu? Rumah produksinya itu banyak. Rumah produksinya banyak. Mm-mm. Oh, jadi itu lebih dari satu nggih rumah produksinya itu? Ada berapa ya? 3 atau 4 gitu. 3 atau 4. Oh. Untuk rumah produksinya kan itu ada 3 kalau nggak 4 nggih, Bu. Nggih. Niku masing-masing rumah produksi niku
memproduksi jamunya itu sama atau beda-beda nih? Beda-beda. Beda-beda, Bu. Empat niku apa saja nih, Bu, niku jamu ini? Biasanya diproduksi. Macam-macam, Mas. Macam-macam, Bu, niku. Oh, nggih, pinten niki, Mbak, Bu? Kayak naik jenengnya 5.000 wae, enggak usah Oh, mahal-mahal. nggih, siap, amit. Niki nggih, Bu. Nggih, matur Nggih. suwun. Ya sudah, Bu, ini saya mau pamit dulu, Bu. Saya mau berkunjung ke tempat jamu yang sudah Ibu berikan informasinya tadi. Oh iya, Gitu, Mas. Bu. Oh, aku Nggih. juga terima kasih ya, Mas sudah mau berkunjung ke tempat Nggih, ini. siap, Bu. Nah, nanti ya kapan-kapan main ke sini. Nggih, Jangan siap. lupa yo. Nggih, kapan-kapan nggih saged main mriki malih nggih, Bu. Nggih. Nggih. Monggo nggih, Bu, Nggih, kula pamit monggo. dulu. Nggih, Monggo, Bu. monggo. Pernahkah mendengar nama Pasar Nguter di Sukoharjo? Pasar tradisional ini ternyata bukan sembarang tempat berbelanja. Ada hal unik yang membuat pasar ini cocok dijadikan destinasi wisata bersama keluarga ke Sukoharjo, Jawa Tengah. Nah, apa sih yang membuat Pasar Nguter spesial jika dibandingkan pasar tradisional lainnya? Ya, penonton, kali ini kita sudah berada di dalam Pasar Nguter. Mari kita lihat apa saja yang ada di Pasar Nguter. Stay tune. Ya, dulu ke bahan baku dulu. Ke bahan Apa sini baku. ya enggak apa-apa, tak Mas. Ini ya apa-apa. Oh, sini aja, Pak. Di sini ya, saya di Batan Joko. Soalnya neng Joko. Nah, Basin apa dikasih keterangan proses Anu, pembuatan keserbu. itu nanti dulu aja, Pak, sebentar. Kira saya. Oh, niki napa, Bu, niki, Bu? Oh, dawong. Adas. Adas. Dawong. Ini kipir. Niki aromanya nggih enten sendiri-sendiri nggih, Bu. Iya, enak rasanya. Oh, nggih. Ibu, sebenarnya kalau dapat bahan kayak gini itu ada yang nyetor atau Ibu cari sendiri? Ada yang nyetor itu, Bu? Oh, ada nyetor. Oh, ini daun apa? Secang. Daun. Secang. Oh, secang. Itu bukan kayu manis gitu. Kan kayu manis lain. Kayu manis Kayu manis yang ini. Oh, yang itu, Bu. Oh, itu kayu manis, Bu. Saya ambil satu. Oh, nggih. Kayu manis. Kayu manisnya. Lalu untuk setiap harinya di sini apa juga ramai pengunjung atau Ya, biasa-biasa? Lumayan, Bu, itu kan ada pengunjung. Oh, lalu itu ada jamu-jamu itu produk sendiri atau itu Ibu ambil dari orang itu? Dari pabrik itu, Bu? Oh, Ini bahan bakunya ada. bahan bakunya ada. Oh, jadi Ini gula batu. ini gula batunya. Gula batu. Gula aren. Sabda Palang. rewang. Bu, ajeng lihat-lihat nggih, Bu. Sabda Palang. Bersih dada. Anggur putih. Oh, nggih, Bu, saya mau tanya sama Ibu untuk mungkin adakah proses-proses pembuatan jamu ini, Bu? Anu punya pabrik, jadi di pabrik. Oh, di pabrik itu, Bu, prosesnya. Oh, jadi mungkin jadi Ibu apakah mengetahui proses pembuatannya itu seperti apa gitu? Nggak tahu ya, Bu. Oh,
Itu. Jadi ini memang dari bahan produk jamunya ini memang itu dari pabrik semua gitu itu. Iya, Dari pabrik semua. dari pabrik. Terus tinggal mesen-mesen gitu. Tinggal mesin-mesin gitu doang. Tinggal order. Tinggal order gitu. Baik, Bu. Kalau itu saya lanjut nonton dulu ya, Bu. Oke, Bu. Soto seger. Terima kasih ya Bu atas informasi yang telah diberikan. Kalau gitu saya pamit dulu Bu. Monggo Bu. Bila dilihat sepintas, memang terlihat tidak ada yang spesial dari pasar tradisional ini. Namun jangan salah, jika masuk ke dalam bangunan pasar, indera penciuman akan disambut oleh aroma beraneka rempah yang menguar kuat dari dagangan puluhan penjual di sana. Ya, kembali lagi pemirsa bersama saya Bimo. Kali ini kita akan mewawancarai salah satu penjual yang ada di pasar mana itu tadi? Pasar Nguter, Pasar pasar Nguter. jamu Nguter. Salah satu penjual jamu di Pasar Nguter. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dan untuk pekerjaannya sebagai apa dulu? Iya, terima kasih. Di sini nama saya Sigit Pramono. Ya, asli saya sebenarnya Pacitan. Cuman saya tinggal di sini udah dari tahun 96, jadi udah 25 tahun lebih ya kira-kira. Nah, terus kebetulan di sini saya juga jadi penjual jamu karena kita meneruskan dari warisan orang tua dulu, dari ibu mertua saya dulu jualan jamu dan sampai sekarang yang meneruskan saya sama istri saya. Itu. Lalu untuk selanjutnya sebenarnya untuk bisnis jamu Bapak ini sudah berapa lama berdirinya sih Pak? Kalau dari yang ngelola pertama dari ibu dulu, kalau saya aja udah 25 tahunan. Mungkin dari ibu itu ya kurang lebih sekitar 30 tahun lah kurang lebih. 30 tahun. 30 bisa lebih itu. Jadi Kalau sejarahnya dulu itu ibu kan merantau ke Jakarta, jual jamu gendong. Nah, setelah sekian lama bisa beli kios di pasar, akhirnya jual di pasar. Itu sejarahnya dulu. Terus akhirnya ada generasi berikutnya ke saya yang ngurusi sekarang sampai sekarang. Lalu untuk jamu yang Bapak jualkan itu sendiri itu Bapak ambil dari orang ataukah itu produksi sendiri Pak? Gini, kalau bahan-bahan kita kan jual bahan jamu juga, yang jamu kemasan juga. Kalau bahan jamu ada yang di store ke sini, kadang kita ada yang nyari sampai ke tergantung di mana barangnya itu ada. Ada yang dari Boyolali, dari Pacitan, dari Ponorogo, macam-macam tergantung kebutuhan yang dicari tadi apa. Terus kalau produk yang sudah jadi, yang berupa udah kemasan, nah itu kita jual ke yang udah punya izin, ada izinnya. Misalnya kita jual ke punya Sabto Palon, punya Bisma, terus jamu ini Gujati dan lain-lain. Pokoknya yang kita jual yang, jadi kita istilahnya grosir gitu jadinya, jual ke jamu yang udah berizin. Ya. Lalu Pak, untuk Bapak mendirikan kios yang ada di pasar ini, kios jamu ini, mungkin itu apakah ada perizinan-perizinan dan mungkin untuk perizinan tersebut apakah Bapak mempunyai kesulitan dalam mendirikan bisnis tersebut Pak? Gini, kalau mengenai kios ya, kaitannya kios ya, kios nggak ada kendala. Itu kan dari ibu dulu yang beli. Nah, kita cuma tinggal teruskan aja. Terus kalau yang kaitannya dengan apa tadi,
kaitannya dengan perizinan jamunya, Pak? Perizinan jamunya kalau kita belum mengalami ya. Kalau yang pokoknya yang kita jual yang sudah ada izinnya tadi. Sudah ada izinnya. Iya. Oke, baik Pak. Lalu untuk awal mendirikan depot jamu ini, apakah ada tujuan-tujuan tertentu Pak? Misalkan kayak seperti mendirikan depot jamu tujuannya agar bisa dikenal masyarakat atau hal yang lain seperti itu? Ya, aja untuk istilahnya untuk mata pencarian, Mas. Untuk mata pencarian? Iya, untuk mata pencarian. Jadi untuk ya itu tadi, kalau ada maksudnya dari ibu dulu, kalau nggak diteruskan kan sayang gitu. Ya jadi murni untuk kebutuhan aja, untuk lahan pekerjaan. Jadi untuk intinya bisnis yang Bapak jalankan ini sudah turun temurun. Iya, itu intinya itu. Ya, seperti itu. Ya, baik pemirsa, itu tadi beberapa informasi yang telah disampaikan dari Pak Sigit. Iya, betul. Dari Pak Sigit itu tadi, mungkin itu nanti bisa berguna bagi kalian para penonton. Seperti itu. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Agus atas informasi yang telah diberikan. Ya. Saya Valentino Bimonarjo, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada yang selanjutnya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya Bimo Raharjo. Di sini saya sudah bersama Bapak. Saya Aibtu Rohmasi Maskuri, anggota Polsek Muter. Dalam hal ini adalah piket SPK hari ini, yaitu piket dinas hari ini sedang melaksanakan patroli rutin siang. Siapa? Mungkin di sini saya mau sedikit bertanya-tanya tentang sistem keamanan yang ada di Pasar Muter sini ya Pak. Iya. Untuk mungkin yang pertama, untuk sistem keamanan di sini itu apakah setiap harinya itu ada patroli atau itu hanya beberapa hari sekali gitu ya Pak untuk tadi sistem? Oh ya, kalau patroli kita sesuaikan karena untuk keamanan di area pasar ini sudah ada petugas satpam sama yang dipimpin oleh Pak Lurah Pasar namanya. Nah kita memang tidak jaga di sini, tapi patroli rutin kadang pagi, sore, hampir tiap hari kan ini objek vital Mas, sama seperti kita hari ini patroli, setelah ini lanjut ke bank, toko emas. Setelah bank, toko emas, nanti pom bensin, demikian. Kita juga komunikasi sama Pak Parkir, sama Pak Satpam. Gimana? Alhamdulillah rata-rata di Pasar Muter ini banyak kondisi, walaupun dulu pernah ada kasus pencurian, dan ada terbakar pernah. Tapi sekarang karena lebih ditingkatkan antisipasi, hal itu alhamdulillah tidak terjadi sampai saat ini. Terjadi sama sekali ya Pak. Oke, baik Pak. Lalu untuk dari misalkan yang Bapak sudah bilang tadi satpam, lalu ada juga tukang parkir itu tadi, itu nanti ketika berjaga-jaga di pasar di sini itu menunggu komando dari Bapak sendiri atau itu sudah berjalan sendiri-sendiri? Ya kalau keamanan di pasar ya Pak Satpam itu ya ada Pak Parkir, kalau parkir apa itu sudah ada organisasinya. Oh. Kita ya mengawasi. Ini udah di luar kami ya, sudah ada organisasi parkir. Yang penting tertib ya, kita juga bukan parkir liar lah di sana, itu ada apa namanya organisasinya. Kalau kita enggak ada sangat kita cuma mengawasi ya, Kamtimas kalau polisi itu. Kamtimas, Kamdagri, sedangkan Pak Satpam ini sudah ada jam-jamnya yang ada koordinasi sama Pak Lurah Pasar. Oh, jadi kita cuma di luar. Kita tidak jaga di sini. Gitu. Ya, sekali lagi terima kasih Pak atas informasi yang telah Bapak berikan tadi. Dan jangan kemana-mana, tetap stay di channel kita. Terima kasih. Ya, halo penonton. Di sini saya sudah ada beberapa jamu yang asli produk dari Desa Muter. Ini dia jamunya. Jadi kalian kalau ingin
minum jamu atau ingin melihat-lihat macam-macam jamu, kalian bisa mengunjungi di Pasar Nguter.